Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukru lillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib masjid Baitul Ulum ya, Baitul Ulum. Semoga Allah memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau ridwanullahi alaihim, dan kemudian orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan ihsan hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram. Ya. Sebentar. Baik. Dari kitab Bulughul Maram, pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang tahiyat pertama, ya, di mana duduknya adalah dengan duduk iftirash, dan hukum tahiyat pertama dalam sholat adalah sunnah, bukan bagian dari rukun sholat. Sehingga apabila seseorang terlupa dalam sholatnya dari melakukan tasyahud pertama, maka perbuatan itu tidak membatalkan sholatnya. Jadi kalau orang lupa, dia tidak tahiyat pertama, maka itu tidak membatalkan sholatnya. Dan dia cukup menggantinya nanti sebelum salam dengan sujud sahwi. Dengan sujud sahwi. Nanti kita sampai pada sujud sahwi. Di sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam, setelah tahiyat pertama. Setelah tahiyat terakhir, sebelum salam. Kapan? Salah satunya karena terlupa tidak melakukan tahiyat yang pertama. Karena tidak melakukan tahiyat pertama. Ini bagian dari sunnah ab'ad dalam madhab Syafi'i. Nanti madhab Syafi'i menyebutkan ada 5 sunnah ab'ad yang kita sudah kaji waktu itu, ya. Nah, poin berikutnya berarti sudah selesai. Sudah selesai artinya kalau sudah tahiyat pertama maka bangkit lagi kan? Kemarin bangunnya angkat tangan atau apa? Angkat tangan, ya. Ada berapa kali kita angkat tangan dalam sholat? 4. Pertama, takbiratul ihram. Pertama kali memulai. Yang kedua, waktu mau ruku'. Allahu Akbar. Ruku' itu yang penting punggungnya lurus. Ruku' itu yang penting punggungnya lurus. Kalau tangannya boleh dia memegang dungkul, lutut, ya, atau di bawah lutut. Yang penting punggungnya lurus, karena panjang tangan orang itu berbeda-beda, ya, panjang tangan. Angkat tangan. Terus kapan lagi kita angkat tangan? Bangkit dari ruku. Sami'allahu liman hamidah. Angkat tangan kita. Terus kapan lagi kita angkat tangan? Setelah bangun dari tahiyat pertama. Jadi 4 kali kita angkat tangan. Nah, yang terakhir berarti adalah tasyahud akhir atau tahiyat terakhir. Ya, tahiyat terakhir. Ya, tahiyat terakhir ini ruknun min arkanis shalah. Termasuk rukun sholat yang kalau tidak dilakukan ya batal sholatnya.
Bahkan dalam tahiyat itu Bapak Ibu ada beberapa rukun sholat. Yang pertama adalah sholawat. Makanya tahiyat itu tidak boleh kalau tidak bersuara. Tidak boleh, tidak sah kalau mulutnya tidak bergerak. Nah, orang kalau sholat membaca tahiyat terakhir mulutnya diam saja, gitu ya, atau at-tahiyatul, harusnya kan begitu ya, at-tahiyatul mubarakatus shalawat. Setidaknya ada suara yang keluar atau lisan yang bergerak. Kalau mulutnya tidak gerak, maka itu tidak dianggap membaca. Berarti tidak sah. Tidak sah apa? Tahiyatnya. Karena tahiyat akhir ini termasuk rukun qauli, rukun sholat qauli. Apa itu rukun sholat qauli kemarin Pak? Kita udah kaji. Rukun sholat yang harus diucapkan. Di antaranya tahiyat terakhir. Terus apa lagi? Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak boleh suaranya dalam hati, tidak boleh. Tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholatnya. Terus dia Allahu Akbar, diam saja, tidak sah sholatnya. Apalagi setelah itu? Takbiratul ihram. Nah, itu namanya rukun sholat qauli. Tidak boleh dan tidak sah kalau tidak terucap kata-katanya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan lagi terakhir tentang tahiyat yang terakhir, ya. Adapun duduk pada tahiyat terakhir itu sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, begini bunyi hadisnya. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu al-yumna wa kana yanha an 'uqbati syaitan wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'ihi iftirasha syaba' wa kana yakhtimu as-salata bi tahlim. Baik, bukan bi taslim, bukan yang ini ya. Bentar, mana hadisnya kemarin? Baik, ini. Wa idza jalasa, kata Abu Humaid As-Sa'di, wa idza jalasa fi raka'atil akhirati qaddama rijlahu al-yusra. Rasulullah itu apabila duduk di rakaat yang terakhir, ya, qaddama rijlahu al-yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Nabi kaki yang kanan, ya, kaki yang kanan ditegakkan, yang kiri di apa tuh namanya tuh, ya, dilepaskan. Wa qa'ada, dan Nabi duduk ala maq'adatihi, duduk dengan ininya nih, apa namanya nih? Bokongnya, ya, bokongnya. Duduk di bokongnya gitu. Jadi yang tadi kan pertama kan duduknya di atas kaki, ya. Maka duduk rakaat terakhir itu duduk di bokongnya, ya, atau duduk di lantai, ya. Itu cara duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya duduk duduk tawarruk. Kapan duduk tawarruk ini? Kalau dalam hadis Abu Hamid As-Sa'idi dikatakan wa in kana fi raka'atil akhirah wa idza jalasa fi raka'atil akhirah. Apabila Nabi duduk di rakaat yang terakhir. Ini kan lafadznya umum ini, Pak. Maka mazhab Syafi'i memahami kapanpun itu kalau duduk di rakaat terakhir duduknya tawarruk. Mau rakaat sholatnya 4 atau rakaat sholatnya 3 atau rakaat sholatnya 2. Jadi nggak ada kaitannya ini tahiyat pertama atau tahiyat kedua, bukan, ya. Tetapi bahasa hadisnya adalah kalau duduk di rakaat terakhir. Jadi tidak dikatakan kalau duduk di tahiyat terakhir, enggak ada hadisnya begitu, enggak ada. Jadi kalau duduk di rakaat terakhir, bunyi hadisnya begitu dalam Bukhari. Wa idza jalasa fi raka'atil akhirah, kalau
beliau duduk di rakaat terakhir. Ya, makanya dalam mazhab Syafi'i, biarpun dia sholatnya cuma 2 rakaat, kalau dia duduk di rakaat terakhir, ya duduknya tawarruk. Biarpun nanti di mazhab yang lain, mereka tidak, duduknya ada juga yang iftirosh. Jadi ini perbedaan mazhab dan cara duduk dalam sholat. Gitu Pak, paham Pak? Duduk. Enggak, bukan masalah satu. Ini tidak membatalkan sholat. Ya, ini kan sunnah. Ini sunnatul hay'ah namanya. Sunnah tata cara. Dalam fikih Syafi'i, sunnah itu kan ada 2. Yang pertama namanya sunnah ab'ad, yang kalau tertinggal diganti dengan sujud sahwi. Yang kedua ada sunnatul hay'at. Ya ini tadi, duduknya harusnya duduki kaki apa? Kiri, duduknya tawaru, duduknya iftirosh. Itu hukumnya sunnah. Sunnah hay'at. Kalau tertinggal tidak membatalkan sholat, tidak pula diganti dengan sujud sahwi. Hanya mengurangi pahala. Dia mengurangi pahala. Karena tidak mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu ya. Gitu. Karena nggak mencontoh Rasul. Jadi poinnya gitu. Kayak misalkan bacaan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, misalkan begitu ya. Kan itu kan apa namanya? Bagusnya dibacanya 3 kali, bagusnya. Gitu ya. Bagusnya dibaca 3 kali. Atau Rabbana lakal hamdulillah, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati. Terus dia hanya mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Dia misalkan tidak membaca doanya. Sah tidak salatnya? Sah saja. Sah salatnya. Ya, tapi mengurangi pahala. Karena bacaan yang doa tadi itu bukan bagian dari rukun salat. Atau misalkan dia bangkit dari ruku'. Sami'allahu liman hamidah. Sunnahnya kan tadi apa? Ngangkat kedua tangan. Dia nggak ngangkat kedua tangan. Batal nggak sholatnya? Ya enggak. Karena itu namanya sunnatul hay'ah. Kalau dikerjakan, makin menyempurnakan pahala sholatnya. Kalau tidak dikerjakan, ya tidak membatalkan. Poin itu ya. Baik, antum ada? Cukup, lanjut. Witir apa? Sama, witir kan witir 1. Witirnya 1. Ya sama kayak rakaat terakhir duduknya. Ya. Baik, berikutnya lanjut dulu. Tentang tahiyat atau tahiyat terakhir ya, tahiyat terakhir. Maka disunnahkan sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk memperbanyak membaca doa di ujung sholat. Dubur kulli salati maktubatin. Disebut dubur itu artinya di belakang, di penghujung. Itu ada perintah untuk memperbanyak doa. Kapan itu? Yakni setelah fil alamina innaka hamidum majid. Baik, sebelum sampai ke situ kita sampai dulu pada mata tusyirus sababah fit tasyahud. Kapan jari telunjuk itu berisyarat ketika tahiyat. Nah, tidak ditemukan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan dengan jelas kapan Nabi berisyarat dengan jari telunjuknya. Tetapi yang ada adalah hadis Nabi berisyarat dengan jari telunjuk. Paham ya Pak ya? Yang ada adalah Nabi berisyarat dengan jari telunjuk. Tapi kapan berisyaratnya itu tidak dijelaskan ya oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ntar saya cari dulu hadisnya kemarin. Nah, kita ini nggak runut ngelompat-ngelompat Pak, tapi semoga apa namanya kebahas semua hadisnya ya. Mana ya hadisnya ya? Hadis tentang tasyahud tahiyat. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tahiyat itu berisyarat dengan jari telunjuknya. Apakah digerakkan atau tidak digerakkan? Ada dua riwayat tentang hal ini. Mayoritas para sahabat Nabi la yuharrikuha, tidak menggerakkan jari telunjuk. Kebanyakan para sahabat. Karena ada 20 orang sahabat yang meriwayatkan, kalau tidak salah ya, ada 20 orang sahabat yang meriwayatkan isyarat dengan jari telunjuk dalam sholat. Ya, isyarat jari telunjuk dalam sholat. Dan 19 orang sahabat mengatakan tidak berisyarat dengan jari telunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara satu sahabat mengatakan Nabi berisyarat dengan jari telunjuk. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan mana riwayat hadis paling banyak? Apakah jari telunjuk? Bukan isyarat ya, salah. Gerak. Mana riwayat paling banyak? Apakah Nabi menggerakkan jari atau tidak menggerakkan jari? Maka kita katakan riwayat paling banyak adalah Nabi tidak menggerakkan jari. Saya ini lagi nyari hadisnya juga nih Pak, makanya muter-muter ini. Ya, baik ini hadisnya ini hadisnya. Ini hadisnya. Hadis dari Abdullah bin Umar. Wah, panjang ya. Kita ngelompatnya jauh ini masalahnya. Dari hadis nomor sampai ke 249. Saya bacakan hadisnya begini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada litasyahhud, apabila beliau duduk untuk bertahiyat, wada'a yadahu al-yusra, beliau letakkan tangan kirinya ala rukbatihi al-yusra, di lutut kiri. Wal yumna 'ala al-yumna, dan di lutut kanan tangan kanan. Wa aqada 53 wa asyara bi isba'ihi sababah. Kemudian beliau membentuk dengan tangannya itu seperti bilangan 35. Nah, 35 ini nanti para ulama khilaf. Karena 35 itu maksudnya apa di zaman dulu gitu loh, di zaman dulu. Tapi yang jelas wa asyara bis sababah. Nabi berisyarat dengan telunjuk. Ya, berarti isyarat dengan jari telunjuknya. Ustadz, kalau nggak punya jari telunjuk gimana? Ya sudah, nggak boleh pakai jempol. Oh, jari telunjuknya putus. Ya, tangan kanan jari telunjuknya putus, sudah pakai tangan kiri, makin kacau lagi itu. Ya, nggak ada. Kalau nggak punya ya sudah. Ya, mohon maaf kalau nggak punya ya sudah. Jadi gitu ya. Ini jari telunjuk yang digunakan untuk berisyarat. Apakah digerakkan atau tidak? Tadi saya katakan riwayatnya paling banyak tidak menggerakkan, tapi ada, ya, ada seorang sahabat yang mengatakan itu yuharrikuha. Kalau tidak salah Wa'il bin Hujur namanya, sahabat nih, ya. Sehingga di masyarakat kita ada yang menggerakkan, ada yang tidak menggerakkan. Ya. Itu isyarat namanya, bukan gerak. Namanya isyarat, bukan gerak. Ya, itu namanya isyarat. Nanti kan kita tadi bahas gerak atau enggak gerak. Gerak itu gini nih, gerak nih gini. Kalau ini namanya isyarat. Nah, kan tadi kan jelas kan berisyarat dengan jari telunjuk. Kita belum bahas ini isyaratnya kapan. Yang saya bahas tuh yang gerak-gerak. Bahwa mayoritas sahabat meriwayatkan hadisnya tidak digerakkan. Tapi ada nggak? Pernah nggak Bapak lihat digerakkan? Pernah. Wong saya juga dulu gerakkan. Saya ini juga dulu gerakkan.
Tapi ya belajar kita, oh ternyata mayoritas sahabat tidak mayoritas sahabat mengatakan tidak digerakkan. Ya, mayoritas dari semua riwayat jalur tadi itu. Kalaupun mau ada yang digerakkan ya monggo, selagi tidak mengganggu orang dan gerakannya itu masih pada hal-hal yang wajar. Gerakannya wajar. Silakan saja gerakan yang jangan gerakannya kadang. Mohon maaf ya, ini namanya kekhilafan dalam bergerak. Bukan begini. Jadi geraknya itu kalaupun bergerak dia bukan gini. Loh kan ada hadis Ustadz yang menerangkan bahwa orang yang menggerakkan jari itu seperti memukul setan dengan pukulan besi. Ya betul, tapi bukan berarti terus kan gitu ya. Itu namanya berlebih-lebihan. Silakan bagi yang meyakini itu sunnah menggerakkan jari, silakan, tapi gerakkanlah jari itu dengan ketenangan, dengan sakinah, bukan dengan terlalu berlebihan lah ya, terlalu berlebihan. Baik, kapan jari telunjuk itu berisyarat? Dalam hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar di kitab beliau Bulughul Maram tidak diterangkan kapan Nabi berisyarat dengan jari telunjuknya itu. Tidak ada. Yang ada adalah kesepakatan seluruh ulama dan sahabat, Nabi tahiyat itu jari telunjuknya nunjuk. Itu saja. Kapan waktunya, itulah yang menjadi perbedaan. Dalam mazhab paling tua, Hanafi, maka menurut mazhab Hanafi, berisyarat dengan jari telunjuk itu ketika bersyahadat. Waktu ucapan asyhadu. Ketika ucapan asyhadu, tangannya langsung berisyarat. Ya, misalkan asyhadu alla ilaha illallah gitu ya. Asyhadu alla ilaha illallah itu. Jadi kalau Bapak Ibu waktu nunjuk tangannya waktu asyhadu alla ilaha illallah itu namanya Hanafi. Oh, tapi saya Syafi'i Ustaz. Ya kalau Syafi'i enggak gitu. Lah saya gitu Syafi'i. Namanya Sanapi yang gitu. Ya, Syafi'i tapi rasa Hanafi. Karena kalau Hanafi waktu tahiyat asyhadu alla ilaha illallah itu namanya Hanafi. Paham sampai sini, Pak? Selesai bacaan. Baik, yang kedua mazhab berikutnya Malik. Mazhab Maliki. Maliki itu dari tahiyat sudah nunjuk jari. At-tahiyatul mubarakatus salawatu dari awal sudah nunjuk. Ada nggak di sini dari awal sudah nunjuk? Siapa? Ya enggak apa-apa. Maliki berarti. Maliki. Ya enggak, yang tadi asyhadu lanjut. Mana yang asyhadu nunjuk? Jujur. Atau asyhadu nunjuk? Bapak asyhadu nunjuk. Hanafi kan? Apa enggak mau? Ya enggak apa-apa kan gitu. Yang enggak nunjuk ada enggak? Ya, yang nggak nunjuk ini culture imam siapa nanti kan gitu ya. Ya. Jadi tadi itu kan Bapak syahadat. Tapi saya yakin yang nunjuk tadi itu juga sebenarnya nggak ngerti bu kita ini yang mana sebenarnya. Yang penting sholat. Kan gitu kan? Itu tadi Maliki. Maliki itu dari awal. Ya saya juga dari awal. At-tahiyatul gitu ya, dari awal. Ya berarti itu dari awal at-tahiyatul. Nah, misalkan kalau mazhab Syafi'i pada isbat penetapan Allah. Jadi pada asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang begitu? Wah, Syafi'i berarti Pak. Tapi kemarin kok Hanafi? Gitu. Illallah. Jadi pada illallah itu ada penetapan. Itulah mazhab Syafi'i. Baik. Baru kemudian Hambali. Hambali yang terakhir
itu sama sebenarnya pada intinya, sejak dari awal sudah menunjuk, tapi setiap ada pelafazan Allah, jarinya digerakkan. At-tahiyatul lillah. Kalau pakai at-tahiyatul lillah, kita kan jarang pakai at-tahiyatul lillah. Kita pakainya at-tahiyatul mubarakatus. Kalau di Muhammadiyah pakai at-tahiyatul lillah. Mana yang misalkan di sini sekolah di Muhammadiyah itu pasti pakai at-tahiyatul lillah. Wassalawatu wattayyibatu. Gitu ya. Tapi kita paling banyak ngaji-ngaji di TPA, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Pokoknya yang ada Allahnya gerak. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu makanya ada yang gerak-gerak. Ya enggak masalah. Ya, kita saling menghormati karena semuanya masih sholat. Ya, masih sholat semuanya. Yang penting bagaimana ketika bergerak tadi itu bisa juga dijaga adabnya, ya, jaga adabnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya ikut pendapat yang tidak menggerakkan jari, tapi berisyarat dengan jari. Ada yang menggerakkan jari nggak apa-apa, silakan. Gitu ya. Jadi boleh-boleh saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu ya Pak ya. Jadi tadi ada perbedaan mata isyarah di as-sababah. Kapan mengisyaratkan jari telunjuk dalam salat dalam tahiyat terakhir. Ya, dalam tahiyat terakhir. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Ya. Enggak juga. Kan kita juga enggak tahu juga sih sebenarnya. Makanya sebenarnya mazhab itu memudahkan ya. Apa Ibu ya? Mazhab itu memudahkan kita dalam beragama. Biarpun dalam prakteknya sebenarnya kita ini bisa saja pindah-pindah mazhab. Baik disadari atau tidak disadari. Itu poinnya sebenarnya. Baik diakui atau tidak diakui. Ya selagi alasannya bukan untuk mencari kemudahan dan kemudian bukan untuk mencari-cari celah menghalalkan yang haram. Gitu loh ya. Gitu. Contoh misalkan, ini contoh nih, dalam pernikahan. Dalam mazhab Syafi'i kan jelas tuh, rukunnya nikah itu jelas. Ada akad, ijab kabul, ada dua wali, ada wali, ada dua saksi, ada kedua mempelai. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kan gitu kan ya. Nanti di mazhab Hanafi beda lagi. Di mazhab Hanafi rukunnya beda lagi. Apa rukunnya di mazhab Hanafi? Wali nggak ada nggak apa-apa. Wali nggak ada nggak apa-apa. Yang penting ada saksi. Nah nanti di mazhab Hambali beda lagi. Saksi nggak ada nggak apa-apa. Yang penting ada wali. Langsung terus akhirnya nyampur mazhab. Nikahnya di mana? Di kebun. Belusuan. Polos apa? Nikah di belukaran. Laki perempuan ke belukar terus cecaknya nikah. Loh kok nikah kita? Menurut mazhab Hanafi wali nggak ada nggak apa-apa. Menurut mazhab Hambali saksi nggak ada nggak apa-apa. Ini kita wali nggak ada, saksi nggak ada. Yang penting ada kita berdua. Apa nggak kacau ini Pak? Ya itu namanya nggak nikah. Bayangkan coba. Jadi ini nanti, jadi orang mencampur-campur itu niatannya apa dulu? Bukan niatannya untuk mencari-cari celah, menghalalkan apa yang haram. Paham ya Pak ya? Jadi, ya tadi, kenapa kok di mazhab Hanafi bahwa saksi itu, bukan saksi ya, wali itu tidak mesti ada misalkan. Tapi yang lain kok bisa, atau di mazhab Hambali tadi, saksi itu misalkan yang penting ada walinya. Kenapa ada perbedaan? Pasti mereka punya dalil-dalilnya. Bukan berarti kemudian
nggak ada itu terus jadi ini bisa diartikan menggampang-gampangkan. Bukan Pak, bukan. Ya, mereka hanya ingin menjelaskan mana yang rukun, mana yang kesempurnaan. Tapi tadi di mazhab Syafi'i itu lebih hati-hati dalam urusan akad. Makanya mazhab Syafi'i itu paling ketat urusan akad, termasuk akad pernikahan. Akad jual beli, akad dagang, akad wakaf, akad hibah, itu mazhab Syafi'i paling ketat. Kadang sampai membuat pengikut Syafi'inya pun pindah mazhab gara-gara ketatnya akad ini. Iya, lah DP hari ini yang disebut dengan jual beli salam. Jual beli salaf. Di mazhab Syafi'i kan tidak boleh, haram. Ya, kecuali kita mesti berikan dulu uangnya 100%. Uangnya 100%, barangnya belakangan nanti nggak apa-apa. Itu namanya jual beli salam, salaf. Barangnya jelas, ciri-cirinya jelas, spesifiknya jelas, ya, kapan waktu ditentukan nanti datang jelas, gitu ya. Maka dalam mazhab Syafi'i nggak boleh pakai angsur DP, harus bayar 100% cash. Barangnya nanti seminggu lagi atau 2 minggu lagi. Tapi siapa yang mau begitu, Pak? Nggak ada lah kita. Coba kalau nggak percaya, kita mau beli apa sekarang? Beli kursi. Inden tuh kursi. Apalagi kalau mau lebaran. Ya kan gitu kan ya? Pak, saya mau beli kursi. Kursi apa? Raja Wali. Misalkan ya, Garuda. Garuda apa tadi? Garuda ya? Garuda. Berapa Garuda sekarang? Oh, kalau modelnya begini paling murah mau lebaran 5 juta, Pak. Oh ya sudah. Tapi ini pun inden, Pak, 2 minggu lagi. Oh, enggak apa-apa. Ya sudah. Ya, maka syaratnya dalam mazhab Syafi'i kalau begitu harus bayar cash, tunai. Baru halal, kalau enggak haram. Nah, coba. Gimana? Ya kan? Nah, akhirnya kita bayar. Setelah bayar, nggak mau juga kita. Kenapa? Saya nggak kenal sama kamu kok. Gimana? Wong yang kenal aja nggak mau, apalagi nggak kenal. Nah kan kita ini udah lama sih berkenalan, bro. Friend kita ini 15 tahun, ya DP dulu lah. Biarpun 15 tahun. Coba. Akhirnya kita ngelompat madhab. Madhab yang membolehkan tidak harus membayar 100% sebagai tanda jadi. DP pun boleh. Apa itu? Hanafi. Jadi kemana? Hanafi. Jadi sekarang tuh Syafi'i itu banyak yang kalau jual beli ikut mazhab Hanafi. Ya maka DP itu. Kan DP. Ah. Beberapa tahun yang lalu, jadi pas kajian subuh, itu pokoknya kalau makmum itu kalau imam sudah baca Al-Fatihah, makmum nggak perlu lagi baca Al-Fatihah. Nah, itu. Iya, ya kan memang sudah dijelaskan kan. Berarti beliau ikut pendapat yang bacaan imam, bacaan untuk makmumnya. Faqira'atul imam lahu qira'ah. Man kana lahu imam, faqira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa sholat bersama imam, maka bacaannya imam adalah bacaan untuknya. Sehingga hadis ini difahami semua bacaan imam, bacaan untuknya. Padahal nanti ulama yang lain berpendapat enggak semua, tapi bacaan di luar Al-Fatihah sebenarnya, gitu ya. Atau yang lainnya. Jadi itu perbedaan. Ya namanya fikih itu pasti perbedaan. Kayak beliau, ustadz kita berpendapat makmum sunnah. Tapi nanti ustadz yang lain berpendapat Al-Fatihah bagi makmum tetap hukumnya wajib. Nggak masalah. Nah nanti mana yang Bapak pilih, pegang itu. Mana yang merasa Bapak yakin dan tenang. Itu saja. Ambil itu, jadikan itu pegangan. Gitu ya Pak ya. Nggak masalah, nggak masalah. Baik, lanjut lagi ya sudah ya. Apa? Ya.
Enggak, kalau untuk masbuk duduknya iftiros, bukan ngikuti imam. Iftiros. Justru kalau dia ngikuti imam nanti khawatirnya justru dia kebablasan, ya. Iftiros dia. Masbuk itu duduknya iftiros di rakaat terakhir bersama imam karena dia masih belum selesai sholatnya, ya belum selesai sholatnya, gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Berikutnya tadi berisyarat beda-beda kan ya berarti ya, isyaratnya beda-beda. Sampai bacaan fil alamina innaka hamidum majid atau innaka hamidum majid, nggak ada fil alamina, nggak apa-apa karena lafaz tahiyat itu beda-beda. Ada yang fil alamina innaka hamidum majid, ada yang innaka hamidum majid. Maka sunnahnya sebagaimana hadis Bukhari ini riwayatnya, Nabi mengingatkan kita ya, jangan tinggalkan baca doa perlindungan ini selepas tahiyat. 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan mati. Aku berlindung kepadamu dari buruknya fitnah Masihid Dajjal. Sampai-sampai, biarpun mayoritas ulama, kebanyakan ulama menghukumi membaca doa ini sebelum salam hukumnya sunnatun mu'akkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Sunnah yang dianjurkan sekali. Tapi ada satu ulama, ya, muridnya sahabat yang berpendapat ini wajib. Namanya Imam Tawus bin Kaisan. Ya, murid dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Murid sahabat Ibnu Mas'ud namanya Tawus pernah bertanya kepada anaknya, "Anakku, kamu sudah sholat belum?" "Sudah." "Tadi kamu waktu sholat baca nggak doa 4 perlindungan?" "Enggak, ayah." "Ulangi lagi sholatmu." Maka disuruh ngulang lagi sholatnya. Jadi berarti Imam Tawus itu termasuk yang berpendapat bahwa membaca doa ini wajib. Biarpun mayoritas ulama dari kalangan para sahabat, gitu ya, bahkan bukan mayoritas, kebanyakan sekali banyak mengatakan sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah. Jadi intinya adalah jangan sampai kita lupa untuk membaca doa. Karena hadisnya begini, lihat nih ya. Idza shalla ahadukum, apabila kalian salat, falyaqul, maka bacalah at-tahiyatul lillahi wassalawatu. Jadi sebenarnya Imam Ibnu Hajar, ulama madhab Syafi'i pun memasukkan bacaan tahiyat yang at-tahiyatul lillah. Kali kita at-tahiyatul mubarakatus. Sama boleh saja, boleh semuanya sama. Ini dalam riwayat Bukhari Muslim. At-tahiyatul lillahi wassalawatu wattayyibatu. Jadi ini bukan bacaannya Muhammadiyah, bukan ya? Bukan ya? Halo? Sepakat dulu ya. Ini kadang masyarakat kita nih, kok at-tahiyatulnya gitu Pak Ustadz? Itu punya Muhammadiyah itu. Bukan. Muhammadiyah belum lahir waktu itu. Waktu kitab ini dibuat, Muhammadiyah belum lahir. Ya. At-tahiyatul lillahi wassalawatu wattayyibatu. Pakai at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah pun boleh. Itu bukan juga bacaannya NU, bukan. Itu semuanya dari Nabi. Dua-duanya tadi dari mana? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini lafaz tahiyat pertama. Nanti boleh wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Boleh.
Summa, kalau sudah selesai, kata Nabi, liyatakhayyar minad du'a a'jabahu ilaihi. Silakan pilih doa mana yang dia mau. Nah, jadi kan baca doa. Fayad'u, hendaknya dia berdoa. Silakan doanya apa. Maka Nabi biasanya setelah baca doa tadi itu, ya, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, itu Nabi biasanya baca lagi doa. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Biasanya gitu. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Sampai-sampai Siti Aisyah dengar doa itu. Maka Nabi ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, saya lihat kau banyak sekali, sering sekali berdoa selepas sholat, berlindung dari hutang. Jadi boleh baca doa apapun silakan. Gitu ya Pak ya. Tapi intinya jangan tinggalkan yang 4 tadi itu lebih utama. Baru kemudian setelah itu mengucapkan salam. Ucap salam ini ada banyak riwayat. Ya, tapi riwayat yang paling masyhur dari Nabi SAW, artinya paling sering Nabi lakukan adalah Assalamualaikum warahmatullah ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Ya, Ustaz, ini jari telunjuk kapan nutupnya? Ya terserah ya. Kalau sudah nggak baca ya nutup. Kalau sudah nggak baca, kalau kita nggak terlalu ruwet banget, gitu ya. Udah nggak baca ya udah nunduk. Ada yang kadang belum belum nutup kecuali sudah salam, ya enggak apa-apa, itu teknis ya. Boleh-boleh saja. Karena kan berisyarat itu hukumnya sunnah. Jadi salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah. Tapi boleh juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pernah baca itu. Nabi pernah. Meninggal apa? Nah ya Nabi pernah kan, makanya itu Nabi pernah. Ya, tapi yang paling sering Assalamualaikum warahmatullah. Ya, Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang paling sering. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya Pak ya. Baru setelah itu. Dan nggak perlu ngikut pakai tangan, karena Nabi pernah menegur sahabat yang waktu salam membuka tangannya. Nabi pernah menegur itu, ya, dalam hadis itu diriwayat oleh Imam Nasai, kalau tidak salah Imam Nasai. An-Nasai meriwayatkan dalam Sunan Nasai bahwa Rasulullah SAW menegur seorang sahabat yang ketika salam tangannya dibuka. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu. Pernah lihat nggak begitu? Pernah kan gitu. Ya. Tapi di sini nggak ada kan ya? Nggak ada yang ngaku. Ya. Kalau ada diberitahu, Pak, mohon maaf, dulu di zaman Nabi ada yang berbuat begitu, tapi ditegur oleh Rasulullah. Maka karena ditegur nggak boleh dilanjut lagi. Kok Bapak lanjut? Nggak, sekarang ditegur, nggak perlu dibuka. Oh, kamu kurang ngaji, kata orang ini. Ini buka ini ada rahasianya. Lah apa rahasianya? Ikut ngaji sama saya jam 11 malam nanti. Makin jauh akhirnya. Rahasianya kalau dibuka katanya buka pintu surga. Ini dibuka karena buka pintu surga. Kadang yang kiri nggak dibuka. Tapi ada juga orang yang kiri yang dibuka. Kenapa kiri nggak dibuka? Oh jangan, di pintu neraka. Nggak, lain namanya cok kali cok. Ilmu cocokologi namanya. Orang itu saling suka nyari cocokologi, cok kali cok. Dikali-kali kok cocok kan itu. Enggak. Jadi ikuti sunnah Nabi itu lebih baik, lebih sempurna, lebih menenangkan hati. Nabi melarang, menegur sahabat yang ketika salam membuka tangannya. Maka berarti nggak boleh. Kalau boleh kan nggak akan
Tegur. Kalau ditegur berarti tidak boleh. Jangan lagi diulangi. Begitu ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup enggak? Ada lagi? Nggak ada. Ini sebenarnya saya tadi bawa kitab ini untuk bahas zikir ba'da sholat. Nanti kita bahas zikir ba'da sholat dari kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi, ulama mazhab Syafi'i, beliau menulis kitab Adhkar, artinya zikir-zikir. Seperti apa sih zikir-zikir ba'da sholat? Sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan depan insya Allah. Kapan-kapan. Sunnah ab'ad menurut Syafi'i. Karena nanti di mazhab Hambali beda lagi. Ya. Sunnah ab'ad menurut mazhab Syafi'i pertama, tahiyat pertama. Kalau tertinggal, dia tidak batal sholat, tapi diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi tahu ya, sujud sahwi ya caranya ya? Tahu ya? Gimana caranya? Sebelum salam, setelah tahiyat, ya. Terus gimana itu? Sujud. Bacaannya apa sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus duduk, Allahu Akbar. Baca. Iftirosh. Ya. Iftirosh lagi. Kayak duduk Rabbi Firli. Rabbi Firli, Rabbi Firli. Duduk lagi. Terus sujud lagi. Subhana rabbiyal a'la. Baru duduk lagi. Duduk tahiyat terakhir. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Nah, poinnya kadang yang bingung itu masbuk. Nah, misalkan saya masbuk, Pak Ridwan jadi imam. Lah imamnya sujud sahwi. Saya masbuk, sujud enggak? Wajib ngikut. Kan kita ngikut gerakan imam. Belum salam. Belum salam, biarpun belum salam. Ya, maka saya pun ikut. Nah nanti, kan saya masih kurang rokaat kan? Bangun kan kita? Kan imam salam kan? Assalamualaikum. Kan tadi Pak imamnya sujud sahwi. Saya masbuk terlambat sholat. Saya pun harus ngikut sujud sahwi. Tapi imamnya salam, saya lanjut lagi berdiri ngejar rokaat yang kurang. Nah sebelum salam, saya pun nanti sujud sahwi lagi 2 kali. Paham ya? Paham apa bingung Pak? Halo? Paham? Paham. Nah oke. Iya. Kurang rokaat. Yang mana tadi ini? Oke. Ya kan makmum kan tetap sholat ya. Oke. 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 Dilalahnya. Oke. Iya, nggak perlu bangun lagi, enggak. Oke. Enggak, lanjut. Iya, lanjut. Nggak bisa, masa kembali lagi kok jadi sholat, gitu ya. Alhamdulillah. Baik, selesai kita ya. Oh, yang kedua, pertanyaannya baru 1 dari tadi. Kedua, itu sholawat kepada Nabi. Sholawat kepada Nabi. Jadi dalam tahiyat pertama itu, kalau kita tahiyat tapi enggak sholawat ke Nabi, yaitu nanti diganti dengan sujud sahwi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Nah,
Karena tahiyat pertama itu cuma sampai Muhammad. Ya. Enggak perlu dilanjutkan wa ala ali Muhammad, enggak perlu. Itu di rakaat tahiyat pertama, di tahiyat pertama. Yang ketiga, di tahiyat terakhir itu harus sampai wa ala ali Muhammad. Kalau enggak dibaca wa ala ali Muhammadnya, nanti sujud sahwi. Itu menurut mazhab Syafi'i. Yang keempat duduk tasyahud. Kalau enggak duduk tahiyat, yo diganti dengan sujud sahwi. Yang kelima kunut. Kunut di waktu sholat subuh dan di pertengahan witir bulan Ramadan. Di pertengahan Ramadan